Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Tamam. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint tentang konfigurasi server soft switch. Yang pertama-tama ada pengertian PBX, Private Branch Exchange. PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas. Ada beragam jenis PBX. Yang pertama ada PMBX, yaitu Private Manual Branch Exchange, yaitu sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. Yang kedua ada PABX, yaitu Private Automatic Branch Exchange, yaitu sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui operator. Yang ketiga ada EPABX atau Electronic Private Automatic Branch Exchange, sistem PABX yang dibangun menggunakan sinyal dan kontrol switching elektronik. Yang keempat ada KTS atau Key Telephone System, yaitu sistem switching di sisi pengguna yang dalam operasinya dapat dihubungkan dengan PSTN dan menggunakan pesawat Keyphone sebagai perangkat terminalnya. Yang kelima ada PNS atau Pocket Network Exchange, yaitu protokol komunikasi tanpa koneksi seperti halnya internet protokol dan user datagram protokol pada kumpulan TCP atau IP. Selanjutnya ada sistem PIBX. Ada beberapa sistem PIBX. Yang pertama itu ada PIBX analog, yaitu suatu alat yang mempunyai output atau extension sebagai sinyal analognya, tidak membutuhkan telepon khusus karena sudah menggunakan sinyal analog seperti single line telepon. Yang kedua ada PABX digital, yaitu memiliki output data digital, biasa menggunakan kabel tilion 4 kawat, memiliki beberapa fitur seperti conference call, serta menggunakan telepon khusus untuk menyambungkannya, karena harus terlebih dahulu dikonversi dari data digital menjadi suara. Yang selanjutnya ada PABX hybrid, yaitu gabungan antara kedua PABX sebelumnya, memiliki 4 kabel di setiap outputnya. Dengan gabungan dari kedua PABX sebelumnya, fitur yang didapatkan menjadi lebih baik karena adanya fitur-fitur baru maupun fitur lama yang ditambahkan. Yang keempat ada IP PABX. IP PABX tercipta karena meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan, menggunakan jaringan data IP sebagai jaringannya untuk mengirim berbagai percakapan dalam bentuk paket data. Selanjutnya ada sistem PABX berdasarkan CC-link. Yang pertama ada hunting group, yaitu mengacu pada sekelompok ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu setelah menjawab panggilan. Yang kedua ada BRA atau Basic Rate Access, yaitu untuk jalur akses individu dengan struktur kanal 2B plus D atau 192 kbps. Yang ketiga ada DID atau Direct Inward Dialing, yaitu fasilitas untuk PBX agar pelanggan di luar PBX dapat menghubungi sambungan cabang PBX secara langsung tanpa melalui operator. Yang keempat ada PRA atau Primary Rate Access, yaitu jalur akses PBX dengan struktur kanal 23B plus D atau 1544 kbps atau juga 30B plus D, yaitu yang setara dengan 2048 kbps. Selanjutnya ada pengertian tentang sistem hunting. Sistem hunting itu adalah suatu metode mendistribusikan panggilan telepon dari nomor telepon tunggal ke beberapa kelompok saluran telepon yang menggunakan acuan algoritma dalam proses penyambungan komunikasi antara penggunanya. Selanjutnya ada perbedaan sistem hunting dengan PBX. PBX adalah metode panggilan telepon melalui jaringan data IP, sedangkan sistem hunting adalah metode mendistribusikan panggilan telepon dari nomor telepon tunggal ke beberapa kelompok saluran telepon. Berikutnya ada beberapa jenis sistem hunting. Yang pertama itu ada circular hunting. Pada circular hunting, proses hunting dimulai dengan cara mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau di dial. Yang kedua ada regular hunting. Pada regular hunting, proses hunting dimulai dengan cara mencari member yang dituju berdasarkan nomor yang di dialing, yang ditekan atau di dial. Yang kedua ada
2WF and 2WB. Merupakan jenis hunting linear yang sering diimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah. Tujuannya mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. Yang keempat ada GUCD dan UCD. Persamaan kedua jenis hunting ini adalah proses pencariannya yang dilakukan secara merata terhadap semua member sehingga sangat cocok untuk panggilan terminating. Sedangkan perbedaan kedua jenis hunting ini ada pada tahap awalnya. Untuk UCD melakukan secara acak, sedangkan GUCD tidak. Yang kelima ada ENNC hunting. Tipe ENNC hunting memiliki konsep kerja yang mirip dengan GUCD. Perbedaannya adalah pada ENNC, proses terminating yang ditujukan pada announcement. Selanjutnya ada fungsi-fungsi arsitektur PBX. Yang pertama ada signaling cards, di mana penerima atau pengirim persinyalan dengan extension dan persinyalan dengan central public. Yang kedua ada line cards, merupakan terminasi atau interface antara saluran extension dengan central PBX, berfungsi melakukan fungsi Borg CXT, battery overload, ringing, signaling, coding, hybrid, and testing. Yang ketiga ada trunk cards, di mana sebagai terminasi atau interface antara saluran atau trunk ke PSTN dengan central PBX, berfungsi melakukan konversi sinyal saluran dengan sinyal internal sentral di PBX, mengawasi kondisi saluran interface dengan PSTN. Yang keempat ada switch card, melakukan fungsi penyambungan atau switching antara port extension line cards dengan port extension line dalam panggilan internal, dan antara port extension dengan port trunk cards dalam panggilan eksternal, incoming atau outgoing call. Yang kelima ada processor card sebagai pusat kontrol yang mengendalikan seluruh aktivitas sentral baik dalam hal processing, operation, maintenance, safeguarding, and billing. Dan yang keenam ada IVR, Interactive Voice Response, atau untuk layanan penyambungan panggilan masuk. Incoming call dapat menggunakan tenaga manusia operator atau mesin otomatis auto attendant. Dan selanjutnya SIV, Session Initiation Protocol. SIV atau Session Initiation Protocol merupakan protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia. Tahap pembangunan dan mengonfigurasi jaringan berbasis SIV. Yang pertama ada user location, yaitu menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Yang kedua ada user availability, yaitu menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga ada user capability, menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan untuk komunikasi. Yang keempat ada session setup, yaitu ringing, pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Yang kelima ada session management, yaitu meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Yang selanjutnya ada content request atau message dalam SIV. Apa itu? Yaitu request dikirim dari klien untuk server berisi operasi yang diminta oleh klien. Ada elemen-elemen content message di dalam SIV, yaitu seperti kode ACK untuk mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. Ada by, dikirim oleh klien user agent untuk mengindikasikan server jika percakapan akan segera dihentikan. Yang ketiga ada cancel, untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Selanjutnya ada invite, mengindikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung dengan sesi. Yang selanjutnya ada option, digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. Selanjutnya ada update, ubah status resi tanpa mengubah default status. Ada refer, ada track, subscribe, notify, publish message, and info. Bisa langsung dibaca. Selanjutnya ada apa itu response. Response adalah tanggapan atau balasan dari server untuk menanggapi request atau permintaan dari klien. Dan berikut ada kode-kode response, ya, antara lain seperti 1xx, seperti professional,
permintaan sudah diterima dan sedang diproses, yang ada 2XX artinya sukses, permintaan sudah diterima, dimengerti dan disetujui, dan yang ada di bawah-bawahnya. Selanjutnya ada elemen pendukung is IP dalam komunikasi voice. Yang pertama itu ada user agent, merupakan endpoint dari sistem dan memuat 2 subsystem, yaitu user agent client UAC yang membangkitkan request, dan user agent server atau UAS yang merespon request. Selanjutnya ada SIP proxy server yang merupakan host jaringan yang berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk meminta request atas nama klien yang lain. Yang ketiga ada redirect server, yang dimana merupakan kesatuan logika yang mengarahkan satu klien pada perangkat mengganti dari Uniform Resource Indicator atau URES untuk menyelesaikan tugas request. Yang selanjutnya ada registrar server, menerima dan memproses pesan pendaftaran yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Registrar server ini kerjanya berhubungan dengan location server. Yang selanjutnya ada session border controller, yang dimana suatu alat yang digunakan untuk memproteksi jalur data VoIP baik menggunakan software maupun hardware. Yang selanjutnya ada gateway, perangkat yang digunakan untuk membangun atau menghubungkan jaringan komputer satu dengan yang lainnya, dengan menggunakan sistem protokol informasi yang berbeda. Itu presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.